Pada seri yang ke-9 ini mengetengahkan para pemain Eli Ermawati sebagai Ayu Ambarwati, Billy Burhan sebagai Raden Kumala, Endah sebagai Sekarsari, Tato sebagai Kudarandana, Heri Stiono sebagai Dangkurana, Herman sebagai Ranggo Abang, Mas Burhan sebagai Dikun, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Begitu tiba di depan warung makan itu, Kumala dan kedua pengawalnya segera turun dari kuda, dan dengan langkah yang angkuh ketiganya masuk ke dalam. Ranggo Abang dengan sombongnya meletakkan senjatanya di atas meja dan berkata lantang, "Hei, sediakan kicauan tua dan ayam panggang. Cepat." Baik, Den, baik. Akan segera kami siapkan. Pak Tua, di sini di mana ada wanita-wanita cantik? Oh, maaf, Den. Di sini tidak ada. Kami tidak menyediakan wanita-wanita penghibur. Goblok. Kami bukan mencari wanita penghibur. Kami kau anggap apa? Sehingga mencari wanita penghibur. Kami ini orang-orang Jerato Paku Banjar. Kami ingin tahu di mana ada rumah yang menyimpan anak gadis yang cantik. Kalau begitu, hamba tidak tahu, Raden. Hamba tidak pernah keluar dari rumah makan ini. Hamba tidak pernah melihat perempuan cantik. Yang ada masuk kemari ya biasanya hanya orang-orang dari golongan persilatan, Den. Kau jangan berbohong, Pak Tua. Kau tahu, yang duduk di sebelahku ini adalah Raden Kumala, putra Mahapati Kerajaan Paku Banjar. Apa kau mau dimurkai beliau? Ampunkan hamba, Raden, ampun. Hamba benar-benar tidak tahu. Sudahlah, Pak Tua. Pergilah ambilkan makanan pesananku, atau kau kulemparkan keluar dari sini. Ampun, Raden, ampun. Janganlah hamba dimurkai. Hamba sungguh-sungguh tidak tahu. Ya, baiklah. Hamba akan segera siapkan makanan pesanan Raden bertiga. Ranggo Abang. Ya. Jangan terlalu kasar pada orang tua seperti itu. Aku yakin dia memang tidak tahu. Maaf, Raden. Orang seperti dia memang harus dibentak begitu, biar dia tahu siapa kita. Orang kecil begitu jangan dibiarkan terlalu kurang ajar. Raden kan seorang putra Mahapati yang disegani di Keraton Paku Banjar. Ranggo Abang, aku masih belum yakin akan keadaan di desa ini. Masuk wilayah kadipaten mana? Ingatlah, urusan kita belum selesai. Jangan sampai ada orang tahu akan kepergian kita dari keraton. Karena kalau orang-orang Putri Ayu Ambarwati mengetahui akan hal ini, maka kita akan mendapatkan kesulitan. Maaf, Raden. Ini pesanannya. Silakan mencicipi. Ya, letakkan di situ dan kau pergilah. Jangan ganggu selera makan kami. Ya, maaf, Raden, maaf. Hamba akan segera pergi. Tuanku Putri, utusan yang mengantarkan surat pada Panglima Rakantala sudah berangkat. Terima kasih, Sekarsari. Dan sekarang, bagaimana keadaan Kudarandana? Apakah sudah semakin baik? Iya, sudah bisa berjalan-jalan di dalam kamarnya, Tuan Putri. Aku kasihan sekali melihat dia. Dia menjadi korban pertama Lawung Seta. Untung aku masih bisa mempertahankan penahanannya di penjara Batu Pualam Putih. Kalau saja Lawung Seta berhasil membawanya ke penjara timur, barangkali saat ini kita hanya tinggal mendengar namanya saja. Hamba juga kaget sekali, Tuan Putri. Begitu hamba masuk ke kamar tahanannya, hamba jumpai dia menggeletak tak sadarkan diri. Wajahnya penuh berlumuran darah. Hamba mengejar keluar, tapi orang yang menghajarnya sudah pergi entah kemana. Pengawal penjara yang semula berjejer di depan pintu penjara itu pun hilang. Lawung Seta telah benar-benar mengajak kita perang secara terbuka. Dia berani mengirim orang-orang persilatan memasuki penjara istana dengan samaran yang hebat. Kenapa Baginda Raja tidak bertindak? Ramanda sulit untuk diajak bicara soal itu. Ramanda masih percaya kalau Patih Lawung Seta itu orang baik
orang yang setia terhadap kerajaan, Ramanda terlalu berpikir masalah budi dan jasa. Ya, kita memang harus membuktikan dan menangkap basah kejahatan yang dilakukan oleh Lawung Seta dan orang-orangnya. Hamba khawatir Patih Lawung Seta akan bertindak dengan kedoknya yang sebenarnya, dan dia terang-terangan melakukan pemberontakan, Tuan Putri. Ya, itu memang sedang aku pikirkan saat ini. Begini saja, Sekar. Kau pergi temui Paman Dangkurana. Katakan, aku menunggu kedatangannya di kamar kuda Randana. Dan kau bawa juga Tia Harum menghadap padaku. Baiklah, Tuanku Putri. Hamba mohon diri. Bagaimana keadaanmu, kuda Randana? Berkat kebaikan Tuanku Putri yang mulia, hamba kini sudah bisa bergerak seperti biasanya. Sekali lagi hamba mengaturkan banyak terima kasih Tuanku Putri. Kuda Randana, aku sudah sering mengatakan bahwa di antara kita tidak ada perlu ucapan seperti itu. Tapi Tuanku Putri, hamba adalah seorang abdi. Hamba tak sepantasnya menerima kebaikan yang berlebihan seperti itu. Kuda Randana, aku tidak pernah merasa bahwa di antara aku dan seluruh orang-orang yang ikut bersamaku mempunyai jarak yang begitu jauh. Aku adalah seorang manusia biasa. Hanya kebetulan saja aku dilahirkan oleh seorang permaisuri raja. Kalau aku lahir di desa, aku tak ada bedanya dengan kalian semua. Aku melihatmu bukan sebagai abdi yang harus menyembah dan sujud serta merasa rendah. Tuanku Putri begitu baik dan mempunyai hati yang begitu mulia. Padahal selama ini hamba banyak mengetahui betapa anak seorang pembesar itu selalu sombong dan angkuh, selalu membanggakan siapa dirinya yang sebenarnya. Untuk apa kita berlaku seperti itu, kuda Randana? Kesombongan itu tak perlu kita pakai dalam kehidupan ini. Mereka yang sombong adalah mereka yang tidak mengenal diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Untuk apa kita menyombongkan kekuasaan orang tua kita, kalau kita tahu bahwa segala kekayaan dan kekuasaan itu adalah sifatnya sementara? Kurasa kau akan lebih tahu, karena kau adalah seorang sastrawan, seorang yang selalu memperhatikan kehidupan dunia ini. Seorang sastrawan adalah seorang pemikir dan perenung. Iya, hamba memang banyak merenung dan banyak berpikir. Hamba banyak memperhatikan semuanya. Tapi baru kali ini, hamba berhadapan dengan kenyataan seperti ini. Seorang putri raja yang agung, punya pandangan yang cukup luas dan mapan. Seorang putri raja yang tegar, berdiri di atas keyakinannya sendiri. Hamba jadi malu sendiri. Sepertinya hamba tak ada artinya berdiri di hadapan seorang putri yang mulia seperti tuanku. Manusia itu semuanya layak berdiri di hadapan siapapun. Manusia itu tak ada yang agung dan tak ada yang hebat. Keagungan dan kehebatan itu hanya diciptakan oleh manusia itu sendiri. Aku tidak pernah mempersoalkannya, karena bagiku, aku dan kau adalah sama. Mungkin aku masih mengizinkan semua orang-orang di istana ini menyembah dan menghormat kepadaku. Hanyalah faktor adat istiadat yang memang sudah diciptakan sejak nenek moyang kita dulu. Aku bukan seorang dewa yang bisa mengubah semuanya. Aku tak ingin dikatakan seorang keturunan pendurhaka karena mengubah tata krama leluhur. Hamba ternyata memilih seorang putri raja yang benar. Hamba bangga mempunyai seorang putri mahkota yang bijak dan berpandangan terbuka seperti tuanku. Sudahlah, kuda Randana. Sebaiknya kita bicara soal lain. Sebab kalau kita bicara masalah kehidupan seperti ini, tak akan pernah ada habis-habisnya. Salam sejahtera dan sembah pada Tuanku Putri Ayu Ambarwati yang mulia. Hamba masuk menghadap. Paman Dangkurana, silakan Paman, Terima bangunlah. kasih Tuan Putri. Bagaimana keadaanmu, anak mas kuda Randana? Sudah baikan, Paman. Nah, Iya. sekarang Paman Dangkurana dan Nyai Tia Harum sudah ada di sini. Maka sekarang aku mau bicara tentang rencana kita selanjutnya untuk menahan orang-orang Lawung Seta yang kemungkinan akan semakin besar menghancam kerajaan ini. Iya, Tuanku Putri.
Paman juga mulai merasakan tekanan-tekanan mereka. Banyak sudah kekacauan yang mereka lakukan saat ini. Di luar keraton, banyak sudah keluhan-keluhan rakyat. Banyak sudah kelihatan orang-orang dari rimba persilatan yang hilir mudik dan mengganggu keamanan negeri. Iya, aku tahu, Paman. Mereka itu pasti disuruh oleh Lawung Seta untuk merongrong kewibawaan Ramanda Raja. Dan inilah yang harus kita hentikan. Makanya hari ini, aku memanggil semuanya kemari. Kurasa hanya Paman dan semua yang ada di sini yang bisa sedikit menahan keganasan mereka. Dan aku pun akan melihat secara langsung kegelisahan rakyat kita. Itu memang suatu jalan yang bijak, Tuanku Putri. Hamba mendukung sepenuhnya. Tuanku Putri, hamba pun akan siap mengajar mereka. Iya, kita semua yang akan menghadapi mereka. Nah, mulai sekarang kita persiapkan semuanya. Kita atur rencana bagaimana baiknya. Karena kalau yang bekerja satu orang tak akan sempurna kalau dibandingkan dengan banyak orang. Kau Tia Harun, mulai saat ini kau kusatukan kembali bersama Sekarsari. Permainan ilmu kembar kalian akan bisa berbuat lebih banyak lagi. Nah, sekarang mari kita bicara. Sekar, apakah sewaktu kau menyusul Paman Dangkurana dan Tia Harum tidak ada yang mengetahuinya? Tidak ada, Tuanku Putri. Paman, Iya, semua tahu bahwa saat ini tentunya Lawung Seta berkomplot dengan orang-orang dunia persilatan. Dan kita tidak tahu sampai di mana batas kekuatan dan kemampuan kita. Atau bisa juga saat ini dia telah bersekutu dengan pasukan-pasukan yang dia kenalnya. Kita juga tahu bahwa Panglima Kidulowo orang yang paling dekat dengannya. Aku yakin Panglima itu pasti memihak padanya. iya. Panglima itu hamba pikir sama liciknya dengan Patih Lawung Seta. Mereka sama-sama mabuk kekuasaan. Dan kita juga menyadari bahwa Panglima Kidulowo juga mempunyai seorang pembantu yang sakti, Senopati Samparan. Hamba sudah pernah bertarung dengan senopati muda itu. Dia memang tidak berada di bawah kita, Tuan Putri. Ilmunya boleh diperhitungkan kelas atas juga. Maka itu, kini tugas untuk kalian, kecuali Paman Dangkurana, yaitu mencari sebanyak-banyaknya para pendekar dari rimba persilatan untuk membantu kita. Dengan syarat, mereka itu adalah orang-orang golongan putih. Orang-orang yang berdiri di pihak yang benar. Kalau saja pemuda yang berbaju putih itu bisa kita temui, hamba yakin dia pasti mau membantu kita. Kau jangan mengharapkan orang seperti itu, Kudarandana. Kalau suatu saat aku berjumpa dengannya, akulah yang terlebih dahulu menantangnya. Sekarsari, kau masih belum bisa mengendalikan hawa nafsumu sendiri. Jangan turuti emosi, karena jiwa amarah akan membawa kesengsaraan diri sendiri. Maafkan hamba, Tuanku Putri. Sudahlah, sekarang kita buat lagi rencana-rencana yang baru. Raden, ini jenis burung yang paling bagus, Raden. Lihat bulunya. Paruhnya tajam dan matanya bening. Hah, ini bagus sekali, Raden. Kurang. Warnanya terlalu keras dan kasar. Matanya walaupun bening, tapi tidak begitu galak. Aku mencari yang agak baik dari yang ini, Ranggo Abang. Atau yang itu, Raden, yang di dalam sangkar putih itu. Raden Kumala tidak menjawab. Dia hanya melirik ke arah sangkar burung yang ditunjukkan Ranggo Abang. Burung di dalam sangkar bambu yang dikapur warna putih itu memang sejenis burung yang cantik. Warnanya kuning bercampur hitam. Di sudut lehernya ada garis lengkung berwarna merah. Raden Kumala melangkah mendekatinya. Dari jauh memang kelihatan cantik. Burung ini sama juga dengan burung yang di pojok itu. Hanya yang ini lebih terang warnanya. Aku tidak punya selera untuk membelinya. Raden Kumala menarik nafas berat. Matanya mengitari seluruh ruangan. Burung-burung yang berada di situ tidak ada yang menarik minatnya. Maka dengan angkukan kepala, dia mengajak kedua pengikutnya untuk meninggalkan tempat itu. Mereka melangkah keluar, tapi mendadak telinganya mendengar suara seekor burung berbunyi merdu. Maka serentak mereka berhenti dan berbalik.
Di sudut ruangan dalam tampak seorang laki-laki setengah tua sedang bermain dengan burungnya. Ah, ini burung yang aku cari. Paman, boleh aku melihatnya? Oh, silahkan. Ini memang sebangsa burung yang baik. Nah, dengarkanlah suaranya. Dia bisa bersuit, merdu. Nih, dengarkan. Merdu sekali. Benar-benar burung yang cantik. Warnanya manis dan lembut. Paruhnya sederhana, tapi mencuat. Pasti dan gagah sekali. Paman, boleh aku membelinya? Oh, jangan nak mas. Ini burung yang sangat saya sayangi. Kalaupun dijual tentu dengan harga yang tinggi dan ada syaratnya. Hei, paman tua, kau jangan bicara seenaknya saja. Apa kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan? Berani pakai persyaratan segala macam. Bukan begitu. Dengan siapapun burung ini dijual, pasti ada syaratnya. Dan kalau dipatuhi, akan saya berikan. Iya. Katakanlah syaratnya, Paman. Dan aku akan memenuhinya serta membayar harganya. Syaratnya adalah Nak Mas harus menyayangi burung ini dan memberi makannya dengan teratur. Burung ini jangan disakiti. Dan harganya 3 kepeng uang tembaga. Hei, kau jangan sembarangan, paman tua. Sudahlah, Ranggo Abang. Oh iya, siapa paman ini dan dari mana? Nama saya Dikun, Nak Mas. Saya dari desa Bobotsari. Nah, Nak Mas, apakah Nak Mas masih mau membeli burung ini dan mau memeliharanya dengan baik dan menyayanginya? Baiklah, Paman Dikun. Ini uangnya dan kemarikan burung itu. Raden Kumala segera mengeluarkan 3 kepeng uang tembaga dan memberikannya pada Dikun. Orang tua itu kelihatan senang. Dia mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Dan dengan gembira dia menimang-nimang uang tembaga itu. Sementara Raden Kumala yang telah menerima burung dalam sangkar indah itu tampak mengeluarkan sebuah suling bambu sepanjang 3 jengkal. Manisku, kau sudah lama terkurung di dalam suling ini. Sekarang keluarlah. Aku telah membelikanmu seekor burung yang cantik. Mendengar suara tuannya, si manis yang berupa seekor ular belang yang tersimpan di dalam suling bambu itu menjulur keluar dengan perlahan. Lidahnya menjilati tepian mulutnya, dan dia terus menjulur perlahan ke dalam sangkar burung. Makanlah, manis. Makanlah. Jangan ragu-ragu. Kau pasti akan segar. Ayo, cepat makanlah. Si manis, ular belang itu terus masuk ke dalam sangkar, membuat burung yang cantik itu berteriak-teriak. Dikun tersentak mendengar jeritan burungnya, maka dengan cepat dia berbalik ke arah burungnya. Laki-laki setengah tua itu tersentak kaget melihat pemandangan di depan matanya. Darahnya seketika itu juga bergolak. Dia merasa telah dikhianati. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Dikun untuk menyelamatkan burung kesayangannya? Untuk mengetahui jawaban, ikuti terus serial Kembang Ayu Ambarwati. Sampai jumpa.